Hai Sobat Milenial, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat ya. Kita baru saja selesai merampungkan G20 Presidensi Indonesia, sambutan luar biasa kalau dari Indonesia menyambut sangat positif itu mungkin orang pikir sesama Indonesia, tapi ini media-media asing dan juga pemimpin-pemimpin negara G20 yang berkumpul di Bali 15-16 November 2022 itu semuanya menyampaikan apresiasi luar biasa. Dan saya beruntung sekali sesudah menuntaskan kerja selama hampir 1 tahun, sosok penting di balik dari proses G20 Presidensi Indonesia ada bersama kita semuanya di program Ngobrol Seru by IDN Time. Terima kasih Ibu Menlu Retno Marsudi atas waktunya. Terima kasih Mbak Oni, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu juga ya? Alhamdulillah sehat. Juga kita bersama dengan Co-Chair Sherpa, Pak Dubes Dian Triansah Jani. Selamat ya Pak Dubes. Jadi kalau G20 ini kan kalian udah sering ya, selama setahun ini IDN Times banyak mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi literasi berkaitan dengan G20 kepada komunitas. Jadi ada 2 track ya, ada Sherpa track yang ada bersama kita ini bos-bosnya, kemudian ada Finance track itu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Nah kita sekarang akan, pertama mungkin pertanyaan saya, tanggal 16 malam, 16 sesudah malam. jam 2 siang itu Presiden Jokowi jumpa pers menutup Palu diserahkan kepada Perdana Menteri India. Waktu tanggal 16 malam itu Bu Melu tidurnya jam berapa ya? Aduh, kita sesudah tuh semuanya selesai? Mungkin pada saat 16 itu kita baru bisa tidur ya. Baru bisa tidur dan kita tuh mengalami sleepless night itu mungkin berbulan-bulan. Terutama di titik mulai negosiasi putaran terakhir, yaitu titik 10 sampai 14 November. Pak Trian udah ada di lapangan mulai negosiasi putaran terakhir. Saya masih ada di Phnom Penh dan itu tuh kita saling komunikasi terus. Dan kalau beliau negosiasi itu kan pasti sampai melewati tengah malam terus. Nah, jadi memang ya kita practically speaking menjalani hidup yang rada nggak normal berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Itu aja sih. Viral video yang beredar Bu Menlu dan Bu Menkyu Sri Mulyani itu peluk-pelukan di belakang Presiden Jokowi begitu Palu itu. Waktu itu apa yang ada dalam pikiran Bu Menlu ya? Jadi ada 2 momen yang betul-betul membuat kita semua lega. Momen pertama adalah momen adopsi dari deklarasi. Jadi adopsi itu dilakukan di 16 November sebelum penutupan. Jadi adopsinya sendiri kan di dalam pertemuan tertutup sehingga tidak kelihatan dari luar. Nah, momen pada saat Presiden mengatakan bahwa kita sudah sepakat semua mengenai draft deklarasi yang sudah ada. Oleh karena itu saya mengusulkan kiranya draft deklarasi ini dapat disetujui bersama, gitu kan? Itu kan Presiden kan berhenti sejenak untuk melihat semua pemimpin G20 apakah ada yang objek atau apa gitu kan? Setelah berhenti sejenak tidak ada yang objek, Presiden mengatakan dengan demikian G20 Bali Leaders Declaration disahkan, dok. Itu nyawa kita kayak langsungnya terbang, gitu. Oh ya Allah, doa kita semuanya terkabul. Jadi itu sebenarnya momen yang paling kita tuh merasa, udah selesai. Nah kalau pas ini penyerahan itu kan berarti itu tanda selesainya semua event presidensi kita, KTT kita, dan itu yang membuat
Karena saya sama Bu Sri Mulyani sama Ani itu kan kita terus tektokan karena beliau ada di track finance-nya, saya ada di track Sherpa-nya. Jadi sebelum mulai pun kita sempat ketemu beberapa kali dan saya bilang, nih bareng lo ya, disangga bareng lo ya, sangga bareng lo ya, sangga bareng lo. Makanya by intention antara, jadi mejanya Bapak, meja di belakangnya, di antara meja saya dengan meja Bu Ani itu ada selak. Itu memang didesain pasti saya sama Bu Ani akan terus dipanggil Bapak. Akan terus dipanggil Bapak. Jadi siapapun nanti yang diperlukan Bapak untuk apa namanya, mungkin beliau memerlukan informasi tambahan, itu kita sudah siap gitu. Jadi ya lega Mbak Uni, 1 tahun yang sangat berat yang pada akhirnya atas doa, dukungan, kerja keras dan tangan Gusti Allah itu semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dan ingin tahu sih sesudah itu momen bicara dengan Presiden Jokowi, apa yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Bu Menlu? Salam-salaman kan waktu itu udah chaotic, salaman sana, salaman sini. Saya sempat sampaikan selamat juga kepada India ya, pokoknya kata-kata terima kasih apa namanya, otomatis semuanya. Tapi itu dalam momen kita udah nggak inget lagi siapa nyalamin siapa karena udah gak keruan. Pak Jani juga ada di situ ya? Oh iya, beliau tuh iya, terutama momen sebelum adopsi itu ya. Iya. Jadi pas mau masuk aja kita masih nunggu ada berapa delegasi sebelum adopsi yang belum datang, beliau yang masih gerilya. Saya bilang, Trian, bicara dulu dengan semuanya sebelum adopsi, pastikan bahwa tidak ada perubahan posisi dan sebagainya. Yang paling terakhir itu saya bicara lagi dengan India, Saudi, sama Cina ya. Karena tiga itu yang agak terakhir masuk ke ruang pertemuan. Jadi beliau sampaikan, kan kadang-kadang beliau panggil saya Red, panggil saya Ceng, teman lama kan. Udah tinggal 3, lo maju. Jadi tinggal 3 itu akhirnya kita maju, semuanya oke, diadopsi. Oke, kita merujuk ke belakang. Dari awal itu keseruan dari G20 Presiden Indonesia adalah ketika kemudian terjadi konflik di Ukraina ya. Jadi media, setidaknya itu diskusi di media itu lumayan didominasi oleh apakah Amerika akan datang, apakah Rusia akan datang. Kemudian belakangan juga Indonesia ingin mengundang Rusia dan juga Ukraina. Itu sebetulnya tuh dari awal tuh posisinya seperti apa dan kenapa akhirnya Presiden Putin tidak hadir? Jadi waktu kita serah terima keketuaan kan, tantangan yang paling besar yang ada di depan mata kan waktu itu adalah titik 1 Desember 2021 ya. Tantangan paling besar di depan mata itu kan COVID dan recovery ekonomi. Nah itu tantangannya satu, tapi gede banget kan. Kemudian Februari seluruh cerita menjadi berubah karena adanya perang di Ukraina. Nah dari sejak itulah kita udah langsung, oh ini pasti kita akan melalui sebuah jalan yang lebih bumpy lagi, sangat bumpy bahkan, dan kita sudah pastikan rivalitas bukan hanya semakin tajam, tapi makin dalam, makin lebar. Nah, oleh karena itu kita komunikasi terus, terutama tim substansi di Kemlu. Hal pertama yang kita pakai adalah semua aset diplomasi kita kerahkan. Kita kerahkan agar kita dapat menjalankan presidensi itu dengan baik. Karena satu, tadi saya bicara mengenai masalah gap. Gap ini kan harus dijembatani somehow. Di situ diperlukan trust. Maka waktu kita bicara mengenai trust, kita agak pede ya, karena selama ini kita melihat bahwa kita cukup kok memiliki trust dari negara-negara dari dunia internasional. Jadi di situ ada trust untuk menjembatani. Nah, mulai Maret dan seterusnya, saya bersama dengan Pak Trian dan juga ini juga dilakukan oleh tim yang lain ya, karena kita tuh
kita tuh kemarin gitu betul-betul kerja dalam satu tim, baik finance maupun Sherpa Track itu dalam satu tim, semua memerankan peran masing-masing. Tetapi saya dapat menceritakan apa yang saya lakukan bersama dengan tim, bersama dengan Pak Trian. Kita roadshow, saya intensif sekali melakukan pertemuan, berjumpa dengan negara-negara anggota G20. Pak Trian sempat ke UN ya, di Jenewa, ke New York, Washington. ECOSOC juga, presentasi dan sebagainya, sebenarnya untuk mempertebal trust kepada Indonesia. Terus sebenarnya yang paling mahal dan mereka sangat apresiasi itu adalah our readiness, kesiapan kita sebagai presidensi untuk mendengarkan. Lo maunya apa sih? Lo maunya apa sih? Jadi kita semua dengarkan dan kita berikan mereka sebuah situasi yang nyaman bagi semua. Karena situasi nyaman itu diperlukan di tengah situasi yang kayak di roller coaster ya, nggak keruan. Jadi dari roadshow kita, test case pertama adalah Juli. Juli itu pertemuan Menlu G20. Kita lihat, datang semua. Padahal di titik itu dalam negeri mereka sedang menghadapi juga banyak tantangan. Tapi mereka datang dan itu adalah untuk pertama kalinya pertemuan di mana semua menteri luar negeri, pihak-pihak yang terkait dengan perang itu duduk di satu ruangan. Jadi titik baliknya itu di Juli. Jadi waktu Juli kita udah oke, berarti ada confidence lah untuk dibangun terus menuju ke KTT. Nah, tadi Mbak Uni mengatakan mengenai kehadiran. Memang kalau dunia luar publik itu melihat salah satu keberhasilan tolak ukur keberhasilan itu seberapa banyak leaders yang hadir, apakah deklarasinya dapat atau enggak. Nah, disitulah kita juga dalam roadshow, dalam pertemuan itu kita begitu titik Juli lepas, kita langsung semuanya konsentrasi ke titik November, KTT. Semua positif. Bapak Presiden pun ikut setiap kali berbicara bilateral menyampaikan undangan itu tidak ada yang memberikan respons yang negatif. Jadi memang tidak ada yang memberikan respons negatif. Jadi alhamdulillah kemarin itu 18 leaders hadir di KTT. Dan kenapa Presiden mengundang Presiden Zelensky? Kan tadi kan ada 2 tantangan besar. Nah, akan sangat tidak pas kalau kita bicara mengenai dampak dari situasi di Ukraina tanpa menghadirkan pemimpin dari negara tersebut. Jadi fairness kepada semua ini yang juga ingin kita berusaha bangun. Sebenarnya intinya begitu. Pak Dubes, Pak Trian mau ada yang ditambahin nggak? Ya, kadang-kadang yang dilihat kan 18 itu kepala negara, tapi juga lebih banyak dari itu. Karena ada multilateral ya. Ya, Dan invited guest-nya. Yang juga negara-negara yang sebenarnya sensitif ya Bu Menlu, dengan seperti Spanyol kepala negara yang datang, Belanda datang, dan PM Singapura juga ya. Ya, PM Singapura. Even Senegal, Rwanda dan semacamnya. Tapi poin yang paling utama adalah kata kuncinya adalah komfortabilitas itu. Nah itu diciptakan pas waktu pertemuan tingkat Menlu itu, Bu Menlu, Bu Menlu arahannya jelas, kita nggak lagi melaksanakan diplomasi seperti yang udah-udah. Jadi we have to be inovatif, inovatif dalam mengadakan jamuan makan, inovatif dalam tempat duduk yang harusnya alphabetical kita ganti total. Pokoknya semuanya tidak akan menyinggung perasaan siapapun juga. Jadi kepercayaan kita keep up. Dan dalam proses itu kita create yang apa yang disebut dengan sofa diplomasi ya Bu Menlu, di mana kita meriung kepala-kepalanya, siapa-siapanya, kita duduk hanya bos-bosnya dalam suatu sofa. Hanya Indonesia yang mulai itu. Jadi kita supaya mereka bisa negosiasi, dan ini juga berujung pada KTT. Jadi kita pisahkan perundingannya antara official yang lain dengan para kepala sukunya, maksudnya kepala-kepala dalam bentuk sofa, seperti yang biasa kita laksanakan di warung-warung, kita ngomong. Lebih informal ya. Iya. Kongko ya. Kalau informal itu
akhirnya pada keluar semua. Ya, ini kalau di unek-uneknya. level kepala negaranya itu seperti yang di Tahura itu kan suasananya tuh Ya, kelihatan dari betul. itunya outdoor, Iya. kemudian kayak nggak kelihatan kayak mereka sebetulnya kepala-kepala negara kan. Gitu. Oke, tapi sebetulnya di saat tanggal 15-16 pada saat pencapaian kata sepakat untuk deklarasi itu, Menlu Rusia ada di situ nggak, Bu? Ada. Jadi kan sebenarnya kata sepakat itu dibungkus pertama, di seal pertama itu oleh Pak Trian di tanggal 14 November sekitar pukul 20.00 waktu Bali ya. Oke. Waktu Bali, ya. Jadi memang 13-14 itu very critical. Bolak-balik mentok. Jadi kalau mentok sebenarnya dari 12 ya udah beberapa kali 11 udah beberapa kali mentok. Beliau telepon saya ada di Phnom Penh. Beliau mengatakan mentok nih. Terus kita komunikasi, coba deh paragrafnya tuh otak-atik lagi biasa. Baru nih kerjaan diplomat kan, ngotak-ngatik paragraf, injek sana, injek sini dan sebagainya. Akhirnya kita punya paragraf baru ya waktu itu ya. Terus beliau mengatakan, coba lo maju ke Lavrov. Lavrov ada di sana. Jual ke Lavrov. Kata-katanya. Jual ke Lavrov. Jadi Menteri Luar Negeri Rusia, guys. Jadi saya ketemu sama Sergei bilateral, saya ketemu berdua, hanya 4 mata. Kita ngomong secara umum mengenai G20 dan sebagainya. Saya lihat komitmennya dia. Terus udah gitu waktu kita mencoba untuk pertama kalinya menjual paragraf itu langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia, waktu itu dia bilang, oke, gue terima dulu, gue baca. Gitu kan. Jadi itu waktu itu kita udah pertemuan EAS kalau nggak salah ya. Jadi kita ada di sebelah sini, kebetulan Rusia duduknya agak di seberang sana gitu kan. Saya lihat terus aja nih reaksinya gimana gitu kan. Terus dia nulis. Akhirnya dia keluar dengan paragraf yang baru, sama sekali baru. Terus pertamanya saya bicara dengan deputinya dia dulu. Enggak, terus akhirnya kita bicara langsung. Secara langsung kita bilang, oke, kita bicara. Kita bukan adu ya, tapi ya kita membahas 2 paragraf yang berbeda itu. Ini nggak bisa biasa. Dalam diplomasi, negosiasi, perbedaan itu biasa. Jadi jangan dipikir bahwa perbedaan itu berarti permusuhan, enggak. Bahwa kita berbeda pendapat itu biasa. Nah, mulai di titik itu, pertama, nggak bisa. Saya udah kontak, Trian, nggak bisa. Mesti di fine tune lagi nih, paragraf kita mesti di fine tune lagi. Terus back and forth. Begitu kayaknya udah dapet dari sisi Serpanya, udah ini tinggal menunggu persetujuan para prinsipalnya, para menteri luar negerinya. Beliau telepon lagi, lu maju lagi nih. Maju lagi, kita ngomong lagi. Sampai akhirnya ya ada kesepakatan via telepon. Beliau akan memerintahkan Serpanya di lapangan. Jadi saya langsung kontak lapangan mainkan lagi gitu kan. Sementara kita juga komunikasi dengan yang lain juga. Ya pada akhirnya singkat kata ya di titik 14 November jam 20.00 itu seal, dan beliau juga pakai taktik Friends of Indonesia. Jadi kita juga gunakan beberapa teman kita di dalam G20 itu untuk juga memperkuat argumentasi ini untuk mempengaruhi yang lain. Dan saya di titik itu saya juga udah laporkan sama Presiden, kayaknya kita dapat Pak, tapi doa dulu karena kan yang di seal di Sherpa belum tentu dibawa ke atas. Beliau setuju gitu. Mungkin di titik 14 itu Pak Trian bisa menambahkan. Ya di titik 14 itu memang situasi masih galau, dan terus terang Bu Menlu, ini pertama kali Mbak Uli yang kita dapatkan suatu kesepakatan sebelum KTT dimulai.
Ya. Padahal di Roma, di Hamburg, di mana sampai hari kedua penutupan KTT dengan kurang 2 jam baru dapat. Padahal nggak ada isu Ukraina. Dan kita terus terang diakui berhasil ya Bu Menlu ya, bahwa kita tutup jam 8. Kita udah pikir pasti bisa kejadian nih sampai hari terakhir atau sama sekali gagal total. Dan kembali lagi, meskipun sudah di-seal di tanggal 14 jam 8 tersebut, masih ada 2 hari lagi. Nah, 2 hari ini stres jantung nih Bu Menlu dan kami. Segala bisa kejadian bocor draftnya ke wartawan-wartawan. Iya, draft bocor itu di 14 malam tuh udah bocor tuh. Waduh, bocor nih. Panik yang pihak sana juga panik tuh semuanya. Wah, ini bocor, dapat tekanan dari wartawan, tekanan dari pusatnya, dari New York, dari semacamnya, bisa terbongkar total semua. Padahal perjanjiannya adalah 1 koma aja berubah, batal semuanya. Dan kembali lagi, ini juga kita seal-nya bukan cuma isu Ukraina itu, ada juga kan isu-isu lainnya lagi. Nah, ini yang sangat kompleks. Teman-teman selalu melihat isu Ukrainanya. Ya, paragraf 3, paragraf 3-nya. Jadi tadi yang kita ngomongin ini dari 52 paragraf. Tuh yang tadi Bu Menlu dan Pak Dubes Trian sebut sebagai paragraf itu paragraf 3 ya, yang berkaitan dengan Ukraina, dan sampai ada kalimat most members strongly condemn the war in Ukraine and stress it is causing immense human suffering and exacerbating existing fragilities to the global economy. Jadi condemn-nya tetap bisa masuk gitu ya, sesuai dengan keinginan. Sebenarnya ruh dari paragraf ketiga memang itu paragraf mengenai geopolitik ya, tapi ruhnya, dan ini adalah inovasi. Biasanya di dalam deklarasi itu all agreed, agreed to, committed to, semuanya, agreed semuanya. Paragraf 3 itu sebuah inovasi diplomasi. While we preserve our differences, karena di situ ada kata-kata most dan sebagainya, itu kan? Itu berarti di situ tanpa ada perbedaan. Kita preserve perbedaannya. Itu fakta kok. Kita tidak takut adanya perbedaan. Tapi at the same time, di situ yang kemudian kita tonjolkan, kita tebalkan, on top of semua perbedaan ini, kita committed untuk bekerja sama. Nah, itu terus kemudian ada common ground ya. Ya, di paragraf yang lainnya dari paragraf itu X sampai 52 itu adalah semua komitmen untuk kerjasama. Jadi this is new di dalam diplomasi. We preserve our kita nggak malu untuk mengatakan kita beda, kita beda. Tapi karena gawe kita itu ditunggu dunia, kita tunjukkan komitmennya. Memang menonjol sih di paragraf ketiga ini nggak cuma ngomongin soal konfliknya, tapi mengingatkan semuanya bahwa ini ada problem bersama yang harus kita tangani bersama. That's right. Yang food apa segala macam. Jadi ini mungkin inovasinya juga ya. Mengingatkan ini kalau hashtagnya di media sosial ini note to self. Intinya kalau boleh tambahkan yang Bu Menlu bilang tadi, kita penuhi janji kita bahwa kita akan mendengar, listen. Iya. Nah, listen itu diterjemahkan kepada perbedaan tersebut. Jadi ada MOS, terus ada ada resolusi Dewan PBB, terus ada pandangan bahwa kan ada beberapa negara yang nggak pengen isu politik masuk ke G20 karena harusnya ekonomi. Di situ digambarkan juga bahwasanya bahwa isu security itu tidak akan dapat terselesaikan di G20, tapi dampaknya terhadap perekonomian itu ada. Jadi kita gambarkan semuanya di situ, dan di paragraf 8 juga kita coba selesaikan. Nah, tapi paragraf lain juga masih banyak tuh Bu Menlu yang gocek-gocekannya dan berantemnya itu antara negara-negara yang lain-lain juga. Itu kita selesaikan secara satu paket. Karena kembali lagi dampak perang itu sendiri kan setiap negara punya pandangan berbeda. Contohnya ada yang menyatakan bahwa tidak ada tuh shortage energi. Banyak sebenarnya energinya, cuma mau nggak beli dengan harga mahal. Tapi yang lain bilang ya kita nggak kebagian energinya. Jadi banyak hal-hal lainnya mengenai climate, mengenai food, beda pandangannya. Nah, kita selesaikan semua. Saya hanya ingin garis bawahi Bu Menlu, kan teman-teman suka fokusnya pada paragraf 3. Padahal 50 paragraf lainnya itu sangat substantif dan sangat-sangat jauh.
berdarah-darah, cukup berdarah-darah, cukup berdarah. Termasuk yang paragraf soal perempuan yang cukup banyak masuk. Oh iya. Sampai W20 merasa sangat gembira bahwa 15% dari usulan mereka katanya masuk. Saya dapat WA banyak juga dari kaum perempuan. Karena kami takut sama perempuan. Nah, memang kalau jujur saya nggak baca semua kalimat di 52, tapi saya udah skip. Jadi sangat menonjol memang soal food, pangan, energi. Jadi agenda Indonesia itu kelihatan banget menonjol dan itu relevan sekali dengan situasi sekarang. Dan juga yang menonjol menurut saya adalah bagaimana G20 ini juga mikirin negara lain yang tidak di G20, termasuk negara Pasifik, negara less developed countries. Nah, mungkin boleh diceritain gimana itu menjadi concern dari Indonesia dan bagaimana tanggapan dari yang lain. Nanti detailnya Pak Trian ya, tapi aku kasih gambaran besarnya. Kan pada saat kita berangkat dari keketuaan kita, kan kita sampaikan Mbak Uni bahwa kita ingin suara negara berkembang terwakili atau disuarakan di dalam debat G20. Karena di titik itu kan kita sudah bicara mengenai masalah pemulihan ekonomi global yang inklusif. Ya kan, pemulihan ekonomi bisa saja terjadi, tetapi kalau gap-nya semakin lebar ya buat apa? Karena kebetulan kita juga waktu itu saya kan nangani masalah vaksin itu ya. Vaksin itu kan gap-nya lebar sekali. Di satu titik di negara maju udah 70%, sementara di Afrika misalnya masih 3%, less than 10% dan sebagainya. Jadi kata inklusif itu menjadi salah satu kunci dari janji kita. Satu itu. Janji yang kedua adalah bahwa kita ingin, dan ini sebenarnya bukan tradisi dari G20, ingin menghadirkan kerjasama-kerjasama yang sifatnya konkret. Misalkan, balik lagi, bukan hanya negara anggota G20, tetapi untuk dunia terutama negara berkembang. Itu titik awal kita berangkat. Nah, sekarang kita lompat ke titik akhir, di garis finish kita. Di garis finish, di deklarasi, saya membaca dengan cepat semuanya, saya lihat dan sebagainya. Di situ tampak satu, refleksi dari semua prioritas presidensi Indonesia, semuanya ada di situ dan tebal sekali, bold sekali. Yang kedua, kalimat saya nggak hitung sih berapa kali deklarasi itu menyebutkan mengenai masalah negara berkembang. Bukan hanya negara berkembang, ada paragraf tertentu yang justru juga bicara mengenai masalah SID. Small Island Developing State. Saya baca itu. Itu ada paragraf tertentu yang mengenai SID ini. Nah, ini kepentingan negara-negara kecil ini kita terrefleksikan juga dengan kita mengundang untuk pertama kalinya wakil dari PIF dan CARICOM yang terdiri dari negara-negara kepulauan kecil. Jadi sekali lagi prioritas dan janji kita masukkan semuanya atau terangkum semua dalam deklarasi. Nah, perkara kerjasama konkret yang dijanjikan oleh Bapak Presiden itu terrefleksi lebih jelas di aneksnya, Mbak Uni. Jadi ada aneks yang namanya G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Jadi action untuk pemulihan yang kuat dan inklusif. Di situ isinya adalah proyek, daftar proyek yang dikerjasamakan antara negara-negara G20 tetapi untuk dunia. Jadi banyak sekali yang melibatkan negara berkembang. Jadi misalnya gini, dulu ada sebuah kerjasama yang hanya antara negara sama B. Nah, di sini kemudian kita bilang, oke, jangan hanya 2 ya, tambahin ya, ada extension dengan melibatkan negara kepulauan kecil misalnya. Mau kita list di situ dan sebagainya. Jadi sekali lagi, titik awal janjinya Bapak Presiden, kalau dari sisi saya pandang, semuanya akhirnya dapat dipenuhi kalau kita ngelihat dari titik akhir hasil yang ada. Saya tambahin sedikit saja. Teoremanya yang Bu Menlu sampaikan itu adalah kita juga suka capek dengar bahwa saya G20 is only the rich man's club. Nah, Indonesia kan dari dulu kan selalu memperjuangkan non-blok, Asia Afrika dan negara berkembang. Oleh karenanya kita berpandangan, yuk kita sama-sama bukan hanya kerjasama di antara G20, tapi bagaimana G20 dapat menyumbang kepada negara berkembang. Nah, kita ambil contoh Pacific Island tadi CARICOM, Small Island Countries.
Kita kasih contoh yang sangat sederhana. Kita selama ini jangan lagi deh ribut soal climate. Kan saling salah-salah menyalahi negara maju, negara salahin negara berkembang menganggap negara maju fundingnya nggak benar. Nah, kita bilang, look, kita bawa small island developing state ini, mereka tuh yang terkena dampak dari climate. Jadi mereka berhak juga dong ikut campur, ikut membahas apa yang harus dilaksanakan bersama. Kebetulan G20 juga kan selalu berdekatan dengan COP27 sebelumnya tahun lalu dan COP26. Nah, karena itu dengan adanya mereka juga bisa menyampaikan pandangannya bahwa yuk kita kerjasama. Makanya pilar kita Ibu Menlu, kita bicara health, kita bicara digital transformation, tapi kita juga bicara mengenai energi. Energinya itu yang penting. Jadi daripada kita ribut-ribut mengenai siapa yang salah, siapa yang benar, yuk kita kerjasama mengenai transisi energi. Yuk kita laksanakan apa yang kita bisa bantu ke negara berkembang supaya benar-benar bisa melaksanakan. Jadi bukan sifat permusuhan tapi kolaborasi. Nah itu diterjemahkan ke dalam concrete things gitu. Kayak misalnya health juga kita bicara mengenai creation of hub di negara berkembang yang juga nanti membantu untuk produksi terapeutik lah, vaksin lah semacamnya. Di bidang digital learning kita juga kerjasama supaya gimana sih negara-negara yang berkembang yang lain juga mendapat manfaat dari kolaborasi G20. So it's not only us, but all over the world. Karena temanya recover together, recover stronger. Kalau satu aja, makanya Pak Presiden selalu menyampaikan adalah not to have anyone left behind. We want to make sure everyone gerbongnya sama-sama maju gitu. Jadi Indonesia itu benar-benar sukses menjalankan peran sebagai menjembatani ya semua kepentingan yang ada di dunia ini ya dalam situasi yang sangat-sangat dan itu sulit, itu sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Nggak nyangka Ukrainanya Bu ya. Benar-benar. Nah, deklarasi itu juga dipuji ya. Saya ingin tahu sebetulnya dalam sejarah G20 itu emang deklarasi itu sampai sedetil itu ya, Bu dan Pak. Jadi sebelum-sebelumnya. Atau karena memang situasinya memang harus mengcover begitu banyak untuk pemulihan ekonomi dan segala macam. Mungkin Pak Trian yang lebih pas. Yang pasti di Italia 62 paragraf. Kita 52. Kita bikin sih, ada yang lebih banyak lagi. Ada yang sampai hampir 100. Tapi penting kita sampaikan bukan jumlahnya atau besarnya, tapi intinya. Konkretnya apa yang bisa laksanakan. Contohnya, kita pertama kali Bu Menlu sampaikan, kita ada yang aneksnya tadi itu yang mengenai concrete list of project, itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Teorema kita sederhana, G20 harus berdampak pada the common people on the ground. Either itu di Hamburg, either di Bandung, atau di kota manapun juga harus merasakan manfaatnya. Juga kita sampaikan, yuk kita find hal konkret seperti ya PIF itu yang kaitan pandemic response. Kita dapatkan 1,5 billion. Jadi yang penting isinya itu sendiri, kontennya itu sendiri. Dan ada legasi ini termasuk pandemic ini legasi pandemic, biasa ya. Pandemic fund itu waktu kita mulai KTT itu masih 1,4 ya. Saya ingat banget tuh. 1,4. Jadi pas mulai kemudian Bu Menkeu bisik-bisik tuh Saudi sama Prancis belum nyumbang tuh gitu kan. Jadi kita ngomong sama Saudi, akhirnya Saudi nyumbang 50. Habis itu Prancis, saya bicara sama Menlu-nya. Saya bilang, Catherine, kamu kok belum nyumbang ya mengenai pandemik ya. Pertamanya dia tunjukin angka euro 53. Saya bingung juga kenapa 53 ya, kok ganjil banget gitu kan. Tapi saya sampaikan ke Bu Ani, nih 53 euro tuh, kenapa 53 ya? Ya juga, kenapa 53? Tapi nggak lama kemudian si Menlu-nya balik lagi ke saya, Retno 50. Oke, kalau 50 kan angka bulat ya. Jadi makanya di by penutupan kita dapat angka 1,5. Tapi 1,5 itu belum angka akhir ya. Kita masih akan terus bicara dengan yang lain agar dapat menambah angka itu. G20 dan kemudian berhasil mendapatkan deklarasi dianggap sebagai sebuah momentum kepemimpinan diplomasi Indonesia di panggung global. Tanggung jawab yang tidak kecil tentunya. Apakah memang demikian yang dirasakan oleh Bu Menlu dan Pak Dubes? Kalau menilai
kita nggak punya hak menilai, nggak bagus kita menilai diri kita sendiri, tapi ini momennya. Yang penting dari sisi kita melihat, paling tidak dari Kemlu melihat, Indonesia melihat lah. Saya kira we did our job well done, semaksimal yang kita bisa lakukan, dan ternyata hasilnya bagus, diapresiasi dunia. Dan ke depan masih banyak lagi PR kita, tapi ruh dari bahwa bebas aktif itu works, delivers, itu muncul lagi. Ya kan, confidence mengenai bebas aktif itu saya rasakan paling tidak dari komentar publik ya. Mereka mengatakan, oh ternyata di situasi yang sulit seperti ini yang justru works well itu politik luar negeri yang bebas aktif. Satu itu. Yang kedua, negara dunia mungkin tidak yakin bahwa negara besar, negara berkembang bisa shape the world. Dan ini kita buktikan. Kita bisa lakukan. Jadi confidence, kita semakin confidence bahwa apa yang kita jalani ini sudah benar, perlu diperkuat tentunya. Dan Bapak Presiden kan G20-nya baru aja selesai udah telepon. Bu Menlu, tolong ya di follow up semua hasil G20. Jadi termasuk yang tadi Pak Trian bilang list kerjasama proyek kerjasama itu tolong di follow up ya. Jadi kita udah come up dengan berapa matriks kepada Bapak Presiden. 2 matriks diantaranya adalah matriks mengenai kerjasama yang perlu di follow up, dikejar supaya akhirnya betul-betul konkret. Jadi Bapak Presiden tuh jadi langsung follow up ya. Itu sebenarnya pertanyaannya Presiden itu adalah tadinya pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung. Bagaimana, karena kan setahu saya kalau G20 itu adalah policy coordination ya, forum. memang betul. Ya, jadi tidak mengikat. Tetapi saya ingin tahu bagaimana semangat yang terjadi di Bali itu sehingga kita bisa optimistis bahwa komitmen leader itu tidak hanya sekedar karena nggak enak karena Indonesia baik banget selama ini udah dengerin, udah gitu menjamu dengan luar biasa, keren, tapi kita pengen bahwa ini benar-benar nih, nggak cuma omongan, nggak cuma 52 paragraf, tapi benar-benar dijalankan. Itu gimana? Ya, ini? yang paling gampang kan mengenai pandemic fund ya. Jadi pandemic fund itu Oke, 1 hari terakhir kita udah dapat tambahan lagi dan akan bertambah terus, dan itu masuk di antara matriks yang kita siapkan untuk Bapak Presiden. Jadi kita akan terus melakukan pendekatan, bicara dengan banyak pihak supaya jumlah dari pandemic fund itu semakin lama semakin bertambah. Dan juga kita bongkar yang list yang kerjasama itu, dan itu sampai turunannya itu selain di sini KL siapa yang harus ngejar, kalau dari sisi Kemlunya itu udah masuk atau sampai detail ke perwakilan mana kita yang kejar. Jadi misalnya kerjasama kita dengan misalnya dengan negara A gitu ya, itu kita udah langsung kirim instruksi dari pusat kepada perwakilan kita di negara A. Di G20 ini ada proyek ini yang kita sudah dikomitkan untuk kerjasama dengan negara akreditasimu, tolong dikejar. Jadi udah sampai detail sampai kepada KBRI mana yang harus bertanggung jawab mengejarnya. Itu very Pak Jokowi. Karena kan kalau mengutip datanya Menteri Investasi Pak Bahlil, kita dapat komitmen 8 miliar dolar atau kira-kira 125 triliun rupiah investasi. Nah itu kan pasti yang harus itu dikejar. Itu adalah terus untuk transisi energi ya, yang untuk just energy transition itu kan juga ada dana yang dikomitkan. Nah itu berarti kan satu mendesain programnya di sini, proyeknya di sini, satu. Kemudian yang kedua, dengan proyek ini kita harus tindak lanjuti untuk kemudian uangnya itu. Jadi banyak banget PR-nya. Karena ngomongin soal perwakilan, saya pengen tahu juga bagaimana proses dari awal peran dari perwakilan kita untuk memastikan yang pengen diundang semuanya dan semua yang dinegosiasikan dipimpin oleh co-chair itu bisa
Jadi kita benar-benar kerja dalam satu tim, dan kemarin itu Mbak Uni di belakang layar, dan ini seperti biasanya kita lakukan juga pada saat kita pencalonan DK ya. Dewan Keamanan itu lab terakhir, putaran terakhir lobby kita turunkan, kalau bahasanya anak-anak sih dewa-dewanya Kemlu turun semua. Jadi dubes-dubes yang dari mana gitu kita turunkan untuk pada satu titik di New York waktu itu melakukan lobby semuanya. Nah ini kita turunkan juga dewa-dewanya. Jadi ada Pak Febri Watap kita di Jenewa, bantu beliau untuk lobby dan sebagainya. Ada Pak Dubes Andri Hadi, mantan KPN. Dia yang kita tancap di command center, yang memastikan flows kedatangan dan macam-macam leaders itu mengatur kedatangan leaders tepat waktu itu bukan hal yang gampang loh Mbak. Itu kan selisihnya kan detik, sekian detik harus tiba, sekian detik harus tiba, itu bukan hal yang gampang. Jadi kita panggil satu dewa yang sekarang sedang ada di Brussels untuk masuk ke Jakarta. Waktu itu kita mau panggil Dubes Tata juga dari New York. Tapi kemudian saya ingat wakil dubesnya lagi kosong kan, masih kosong. Terus teman-teman ngingetin, jangan Tata jangan pulang, Tata ditancap di situ. Jadi Dubes Tata tetap ada di sana karena apa? Pak Dubes Tata lah yang mengukur suhu. Suhu perdebatan yang ada di PBB. Karena kan semua isu itu akan diukur suhunya dari New York dan Jenewa biasanya. Jadi kita kerahkan semua dubes kita untuk untuk mengamankan sejak awal proses ya? Oh, dari sejak awal proses. Jadi pokoknya seru waktu mau adopsi itu juga kita di malam terakhir sebelum adopsi ada faktor rudal masuk ke Polandia. Wah, itu kita sudah langsung kontak dubes kita seluruh dunia. Luar biasa memang Bali itu ya. Seru banget ya dramanya. Seru banget. Ini ketahuan ya, masih banyak. Cek suhu, cek posisi. Jadi saya komunikasi terus dengan Amerika. Kita udah mulai tahu ada masalah mengenai masalah rudal itu di 15 malam. 15 malam, Menlunya Amerika udah telepon saya. Pas dinner. Jadi saya itu pas among tamu, kering, telepon. Jadi oke, ada masalah, oke. Besok paginya telepon lagi dengan Amerika, mereka special meeting dengan G7 plus countries. Kita tungguin aja hasilnya, karena bayangan saya, andai kata waktu itu kesimpulannya berbeda, itu pasti akan mengubah bongkar total deklarasi. Betul. Jadi kita tuh tinggal nunggu hasil. Merinding, goosebumps nih, ikut merinding. Hasilnya G7 plus itu kita tungguin betul. Begitu mereka selesai, Tahura kan? Tahura kita udah kontak lapangan. Suhu gimana? Paling nggak dari negara-negara happy mereka. Oh, mereka happy. Udah datang atau enggak, happy enggak. Oh, berarti enggak masalah. Cek lagi. Oke enggak mereka. Sampai terakhir masih oke, enggak ada yang ingin bongkar. Makanya begitu dari Tahura, kita putuskan. Langsung kita pertemuan. Dimulai dari Tahura untuk adopsi. Dimajukan 3 jam ya? Sebelum ada. Karena kan ini dunia yang sangat dinamis ya. Setiap saat sebelum bisa. Pikiran, ya. Sebelum ada peristiwa-peristiwa lain yang tidak kita inginkan terjadi yang dapat mempengaruhi deklarasi yang udah berdarah-darah, kita upayakan itu. Jadi kayaknya kalau dibikin film seru juga nih Mbak Uni. Seru juga, behind the scene. Behind the scene. 2 pertanyaan terakhir. Jadi saya datang di acara jumpa pers Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ada beberapa media Indonesia diundang dan itu ratusan wartawan Amerika kan. Mereka bawa 130-an sendiri tuh. Yes. Cina membawa kira-kira 300-an. Jadi buat 2 negara ini luar biasa ya soal pertemuan kedua pemimpin sesudah 7 tahun ya. Pertama kali sudah 7 tahun pada saat mereka posisinya masih wapres-wapres. Ya. Dan ketemunya di G20. Jadi menurut Bu Menlu, apakah itu bisa memberikan optimisme bahwa dialog, diskusi, pertemuan antar negara akan bisa membuat
dunia yang lebih stabil meskipun sekarang masih ada perang di satu negara, gimana? Satu kata kunci, talk. Selama mereka masih bisa bicara satu sama lain, saya kira kita masih akan bisa terselamatkan dari kemungkinan perang terbuka ya, konflik terbuka gitu. Karena saya kira dari pertemuan Amerika dan Cina di Bali itu kan sebenarnya mereka agree untuk beberapa kerjasama yang mereka memang bisa sepakati, tapi mereka at the same time preserve bahwa di antara mereka ada perbedaan. Yeah. Yang prinsipil juga mungkin. Jadi mereka tahu ada perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan ini kemudian menjadikan dunia itu menjadi jumpalitan, upside down, nggak karuan. Jadi saya kira dari hal yang simpel itu saja membuat kita agak sedikit lebih tenang. Bahwa mereka mencoba untuk mengelola perbedaan yang mereka miliki. Rivalitas, kompetisi is something inevitable. Kuncinya adalah bagaimana mereka berdua mengelola supaya kompetisi atau rivalitas itu tidak kemudian menjadi konflik terbuka. Oke. Pertanyaan terakhir, personal question. 3 memorable moment selama 2 hari 15-16 di G20 Summit. 14 November jam 8 itu, and then Jam 8 yang pas akhir yang akhir seal itu ya? Terus 16 pagi itu begitu mengenai Amerika mengadakan G7 itu, kemudian tim substansi termasuk beliau kumpul di kamar saya, di kamar hotel, kita Purva, kita rapat itu udah dengan muka yang nggak keruan, mati kita, ini ada apa gitu ya. Itu nggak akan pernah terlupakan. Kita exercise, kita tuh bikin skenario yang berlapis. Kemudian momen yang ketiga masih ada kaitannya lagi dengan deklarasi pada saat adopsi yang tadi saya bilang nyawa saya kayak terbang, cuing, itu buat saya. Ada nggak kepala negara yang sempat secara khusus menyampaikan sesuatu kepada Bu Menlu? Apakah di dinner, apakah di selama 2 hari itu? Kita tuh sebenarnya sudah mulai agak lega. Kan saya dampingi Bapak Presiden terus waktu menerima mereka, beliau-beliau itu datang ya di tanggal 15 pagi kan. Nah, pada saat salaman itu kan saya bolak-balik tanya Bapak, Pak, beliau bicara apa gitu kan. Itu tuh kita sebenarnya udah agak tenang. Tapi kan 15 November pagi itu kan sebelum rudal masuk ke Polandia kan. Jadi waktu 15 pagi itu para pemimpin itu sudah mengatakan kepada Pak Jokowi, selamat, Anda udah dapat mengamankan deklarasi. Jadi kita udah tenang, udah nyampe ke leadersnya nih. Dan leadersnya nggak ada keberatan, nggak ada yang bilang, saya perlu bicara berdua karena ada masalah. Itu nggak. Jadi saya suka tanya Pak apa Pak? Mereka setuju tuh, mereka setuju gitu. Jadi bisik-bisik terus sama Bapak Presiden gitu kan. Jadi itu membuat kita lega, tapi begitu selesai semua, WA dong, banyak banget dari teman-teman Menlu, nggak cuma Menlu G20 ya, dari seluruh dunia, terus ada beberapa kepala pemerintahan, kepala negara yang kita memang udah kenal dekat, mereka juga nge-tag, so congratulations, karena mungkin itu jadi kayak apa ya, ada sinar yang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan orang yang udah nggak tahu mau kemana, tiba-tiba ada sinar gitu kan, kebayang. Luar biasa. Prosesnya 1 tahun, bukan 1 tahun. Tahan napasnya 1 tahun, iya. Bahagia ngeliat itu. Pak Dubes juga dapat banyak teman pasti ya selama along the way proses itu ya, sesama. Banyak. Tapi yang paling membahagiakan pas waktu sebelum itu ya, bulan Juli saya lapor ke Bu Menlu, tidak ada yang mau bicara sama sekali. Iya, teman sempat ada satu titik. Padahal beliau itu 17 tahun jadi Sherpa, menegur pun enggak. Tapi bahagianya saya pas kita sudah dapat kan Bu Menlu pada berpelukan. Pak Sergeinya? No, Sherpanya. Oh, Sherpanya Rusia. Tapi pas pada pelukan semuanya. Jadi intinya ya kita Indonesia berhasil untuk bikin orang ngomong yang tadi Bu Menlu bilang. Itu yang jadi tadi bridging ngomong, akhirnya sepakat suatu deklarasi.
saya rasa dari diplomasi itu yang membahagiakan kita. Buat itu ya. kedua diplomat senior ini, apakah ini bisa mengawal deklarasi G20 Indonesia Presidency adalah one of the best moment in your career? Kita itu jadi diplomat karir itu sudah 34 tahun ya. Lebih, No. lebih 85. No. pas 86. Ini seangkatan ya? Seangkatan. Iya. Oh. Itulah. Jadi aku berteman sama beliau ini udah dari tahun 85. Kebayang nggak sih berapa tahun sekarang tuh berapa? 40 berapa? 42. 42. Enggak dong. Ayo. 2022, 37 years ya. Dan tadi kemarin saya mengajar di Sekdilu 43, diplomat baru. Saya bilang, saya sudah menjadi diplomat sekian puluh tahun, tapi 37 tahun. Tapi ini pelajaran yang saya kira emang di antara yang paling berharga bagi perjalanan diplomat, dan banyak sekali yang kita nggak ngira ternyata kalau kita kompak terus itu kita bisa wujudkan. Jadi begitu selesai saya langsung menularkan, katakanlah bukan menular, men-share ilmu ini kepada diplomat-diplomat yang lebih muda. Tapi buat saya pribadi, saya nggak tahu kalau Pak Trian kan multilateralis murni ya. Tapi buat saya ya ini salah satu pengalaman dan mungkin pengalaman yang paling berharga selama saya menjadi diplomat karir. Kesimpulan kita berdua pada akhirnya semuanya bisa terjadi karena Gusti Allah. Kalau saya Gusti Allah ya. Gusti Allah. Really, karena we were already at certain stage ya Bu ya. Mission impossible lah. Mission impossible. Semua orang di dalam negeri, di luar negeri bilang nggak bisa. Dan beberapa teman-teman kita sendiri juga, ya mungkin karena Gusti Allah ya. Akhirnya usaha dan doa. Ada Banyak akhirnya. kali batal jadi, breakdown, negosiasi, berhenti lagi, hidup lagi, segala. Sebenarnya challenge-nya banyak sekali, challenge yang selain tadi yang masalah rudal, masalah ada yang sakit, nggak dapat instruksi, masalah ada aja semuanya, gangguan teknis, gangguan non teknis. Tapi ya alhamdulillah ya, I think didn't do too bad kali ya Bu Menlu. Alhamdulillah. Semuanya bilang bagus kok. Alhamdulillah pokoknya. Sekali lagi Alhamdulillah. selamat Ibu Terima Menlu, kasih. Pak Dubes, Trian. Teman-teman sekalian, milenial, ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa bahwa Indonesia memimpin G20 itu dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, yang luar biasa sulit, tetapi pada akhirnya dengan kolaborasi dan kerjasama semuanya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga kemampuan diplomasi dengan ada yang saya baca yang mengatakan bahwa kemampuan diplomasi Indonesia, diplomat-diplomat senior untuk menjembatani sehingga tercapai deklarasi itu akhirnya membuat deklarasi G20 Presidensi Indonesia itu berhasil diluncurkan. Semoga tinggal sekarang kita mengawal dan memastikan apakah semua yang di komitmen itu benar-benar bisa dijalankan, karena ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat. Dan sebetulnya pemimpin G20 yang ngobrol di Bali itu mikirin kalian yang akan menjadi masa depan Indonesia, milenial dan Gen Z. Terima kasih Bu Menlu. Terima kasih, Dan Pak sehat Dubes. selalu. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.